Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati para pengurus presidium GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, juga para rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dari GNPR melaksanakan jumpa pers dalam rangka atau terkait aksi daripada aksi bela rakyat jilid 4 yang dikenal dengan Akbar 411, yaitu 4 November 2022 yang insya Allah besok akan kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, terkait itu kita akan menyampaikan press release yang insya Allah nanti akan dibacakan, akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Qattas. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR, press release aksi damai, monumental, konstitusional, dan dilindungi undang-undang. Akbar 411. Bahwa GNPR bersama seluruh elemen masyarakat akan bersama-sama mengadakan aksi damai, monumental, konstitusional, dan dilindungi Undang-Undang Dasar yang dikenal Akbar 411, yang insya Allah akan diadakan pada hari Jumat 4 November 2022 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Dengan ini, kami dari GNPR menyampaikan sebagai berikut. Pertama, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu melaksanakan hak check and balance terhadap jalannya pemerintahan melalui antara lain aksi turun ke jalan sebagai konsekuensi negara berdemokrasi sesuai amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 2 Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 39/1999 bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri dan kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kedua, bahwa pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas menegaskan dan menjamin hak rakyat dan masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketiga, bahwa GNPR dan rakyat telah beberapa kali turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat atas berbagai kebijakan dan keadaan yang ditimbulkan oleh pemerintah yang harus segera dibenahi dan diperbaiki untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun, seluruh aspirasi tersebut tidak pernah digubris dan diindahkan. Maka dari itu, kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik dalam kondisi saat ini. Keempat, bahwa oleh karena itu kami menuntut yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk mundur sesuai ketetapan MPR
Kelima, bahwa permintaan logis kami tersebut adalah suatu hal yang lumrah dalam kehidupan berdemokrasi dan dilindungi. Keenam, oleh karena itu, sekali lagi kami mengajak segenap elemen bangsa yang cinta tanah air dan bangsa untuk turun ke jalan pada hari Jumat esok guna menyampaikan aspirasi mulia ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai rakyat atas masa depan bangsa dan anak cucu kita. Diharapkan pada aksi damai esok berjalan lancar dan sesuai dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian press release kami yang merupakan bagian hak berpendapat kami yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sesuai tugas kami sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jakarta, 3 November 2022 Masehi, garis miring 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, Presidium GNPR. Dan kami mengajak, ayo hadiri aksi 411. Takbir! 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 Presidium Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR, Habib Muhammad Al-Attas, Syekh Yusuf Marta, Kiai Haji Abdul Qahar, Ustadz Abdullah Hamahwa, Marwan Batubara, Brigjen Purnawirawan Purnomo, Hajah Ustadzah Nurdiati Akma, Buyung Ishak, Ibrahim, Aziz Yanwar, dan Haji Basir Bustami. Panglima GNPR 411 untuk aksi besok, Ustaz Selamat Arif, dan Korlap aksi Buya Husein. Demikian press release dari GNPR. Saya mewakili dari Presidium mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dari media, dan mudah-mudahan besok aksi berjalan lancar dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kemenangan dari gerakan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari belakang. Baik, kepada rekan-rekan media, sebelum kita diskusi tanya jawab terkait aksi 411, saya selaku Korlap aksi 14 dalam ini menghimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, seluruh lapisan umat untuk sama-sama ayo kita hadir dalam aksi 411 sebagai bukti tanggung jawab dan cinta kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagaimana yang kita ketahui, telah terjadi berbagai macam musibah demi musibah, kezaliman demi kezaliman, dan ini menimpa seluruh anak negeri. Oleh karena itu, ayo saya mengajak sekali lagi, saya menghimbau untuk ikut hadir aksi 411, dan kami menghimbau kepada para peserta yang akan ikut aksi untuk sama-sama kita sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kemudian setelah itu sama-sama kita bergerak menuju ke Istana Presiden. Dan perlu diketahui, dalam aksi ini insya Allah akan dihadiri oleh ribuan daripada peserta aksi 411 ini, dan juga dalam aksi ini kita didukung oleh kurang lebih 1000 pengamanan daripada internal kita, juga didukung oleh kurang lebih 100 tenaga medis yang insya Allah akan ikut berpartisipasi dalam aksi ini. Dan subhanallah, dalam aksi ini pun insya Allah akan dihadiri oleh tokoh nasional, tokoh masyarakat, tokoh rakyat, bahkan lintas agama. Dan yang terpenting dalam aksi ini, kita sudah melakukan pemberitahuan kepada aparat kepolisian jauh-jauh hari, yaitu pada hari Kamis 20 Oktober 2022. Demikian terkait aksi ini, mudah-mudahan aksi kita besok betul-betul mendapatkan ridha berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan akhirnya Allah memberikan kemenangan. Takbir. Demikian kepada rekan-rekan media dipersilakan yang mungkin mau ada
ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, selamat sore. Saya Dio dari CNN. Mau tanya yang pertama itu tokoh yang akan datang siapa aja? Misalnya bisa disebutin, misalnya kan kayak beberapa tokoh kayak Pak Amin misalnya, itu kan sering juga ikut turun ke jalan gitu. Apakah beliau akan hadir atau ada nama lainnya gitu? Yang kedua itu tadi kan salah satu tuntutan utamanya adalah mendesak Presiden Jokowi untuk mundur gitu ya. Nah ini apakah memang tidak ada jalan lain selain Presiden Jokowi mundur untuk membenahi Indonesia? Pasalnya kan kita 2 tahun lagi akan menjalani Pilpres juga gitu yang akan memilih presiden baru gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Mungkin untuk tiga pertanyaan langsung. 3 pertanyaan langsung. Betul, silakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kami persilakan kepada Presidium atau Panglima yang akan menjawab. Baik, pertama perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa aksi kita besok itu dilindungi undang-undang dan hak setiap warga negara, dan kewajiban kami Korlap sudah penuhi dengan memberikan surat pemberitahuan pada tanggal 20 Oktober. Jadi sudah hampir 3 minggu kita memberikan surat pemberitahuan. Sekaligus ini membantah di beberapa media pernyataan Polda Metro yang kami belum memberikan surat pemberitahuan. Ya, bahwa tanggal 20 Oktober kita sudah melayangkan surat pemberitahuan dan diterima oleh salah satu anggota Polda Metro Jaya, Pak Juventus. Oleh karenanya, karena aksi ini konstitusional di undang-undang, maka saya memohon dengan sangat kepada aparat pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, mengawal dan mengamankan aksi ini. Kami berharap tidak ada penyekatan-penyekatan, tidak ada penghadangan-penghadangan terhadap umat yang akan hadir besok pada aksi 4.11, supaya semuanya bisa berjalan dengan kondusif. Kemudian insya Allah tokoh-tokoh nasional, tokoh agama akan banyak hadir di acara besok, baik dari ormas-ormas Islam maupun dari ormas-ormas nasionalis maupun dari kalangan pendekat, jawara, dan beberapa tokoh nasional. Saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya, tapi insya Allah besok kita bisa lihat di lapangan siapa yang akan hadir pada 4.11 besok. Kemudian yang berikutnya, kita melihat semakin cepat maka perbaikan bangsa semakin pula cepat kita lakukan. Semakin cepat maka kehancuran NKRI bisa semakin cepat kita selamatkan. Semakin cepat maka kita semakin cepat pula bersama-sama menyelamatkan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Itu kenapa alasan kita menginginkan dan menyuarakan untuk legowo Pak Jokowi mundur. Termasuk aksi pertama, kedua, dan 3 kita pun sudah melakukan, dan segala aspirasi dan unjuk rasa kita tidak ditanggapi dengan baik dan serius, dan ini bisa merusak tatanan demokrasi yang dibangun negeri yang kita cintai ini. Kira-kira itu mungkin saya Yusuf nambahin. Belum ada kepastian, karena informasi itu nanti bisa didapatkan dari pengacara beliau. Ya. Cukup, Mas Tio ya. Siap. Saya silakan. Tadi ada pertanyaan yang menurut saya pertanyaannya sangat menarik sekali dan cerdas sekali gitu ya, dan menempatkan kita di posisi yang harus menjawab lebih konkret, yaitu apa tidak ada jalan lain untuk memberi kesempatan pada pemerintah, yaitu presiden, daripada kita dalam aksi 4.11 nanti menginginkan mundur. Saya rasa kita berbuat untuk melakukan pergantian kepemimpinan itu
dari sejak 2019 karena indikasi-indikasi dan cara dan gaya pemerintah ini dalam mengelola negara hampir mendekati gaya-gaya kekuatan premanisme dan model-model gaya preman. Kenapa saya nyatakan begitu? Di saat yang berlawanan dengan pemerintah, mereka tanggap cepat, segera memproses, ditersangkakan, dan langsung ditahan. Tapi tatkala perlakuan-perlakuan biadab yang dilakukan oleh kaki tangan mereka, buzzer-buzzer kurang ajar yang dibayar, sampai hari ini aparat tidak mampu memproses. Laporan demi laporan diterima tapi diputar-putar. Jadi negara ini saat ini kalau dilihat dari presentasi pengelolaannya, bukan kecerdasan pemerintah melalui kabinet-kabinetnya yang bekerja untuk kesejahteraan dan keselamatan negara, tapi mengandalkan buzzer-buzzer. Contoh, seorang ulama, seorang Dzurriyyatir Rasul, Allahumma sholli wa sallim alaih, Habibuna Muhammad Rizik Syihab, yang dalam kondisi saat itu mengalami kondisi yang menurun, bukan malah dibantu atau diselamatkan atau dilindungi, malah dilakukan perlakuan-perlakuan oleh buzzer. Dan setelah itu apa yang disampaikan oleh buzzer-buzzer dijadikan alasan untuk menjerat Habib Rizik yang hanya berkata saya baik-baik saja. Foto yang disampaikan oleh Habib Hanif bahwa Habib Rizik baik-baik saja. Ini negara model apa, pemerintah model apa, mekanisme model apa? Orang menyatakan baik-baik saja dikenakan tuntutan hukuman 4 tahun. Hingga hari ini Habib Rizik masih menjalani pembebasan bersyarat hingga 2024. Kalau mereka bisa melakukan hal ini, kenapa kita tidak juga bisa memprotes? Kurang apa lagi sekarang? Setelah kasus kilometer 50, terjadi kasus seorang aparat membunuh bawahannya, seperti membunuh musuh yang akan menggulingkan negara dengan peralatan senjata dan mengeluarkan peluru lebih dari 5 butir peluru, yang mana itu adalah makar dari Allah. Terbuka semua kebobrokannya, perlakuannya baik terhadap negara, di mana mengelola judi, mengelola narkoba, dan di situ juga mungkin ada unsur prostitusi di dalamnya, yang mana ikut berperan dalam terbunuhnya 6 syuhada Laskar FPI. Apakah setelah ada berita-berita yang mulai mencuat ada keterkaitan benang merah, apakah pemerintah langsung ambil sikap? Apakah pemerintah menunjuk tim baru untuk mengusut ulang kilometer 50? Tidak. Akhirnya muncul lagi kasus Kanjuruhan, yang mana pada hari ini sama produknya, sama yang mengelola, sama yang mengeluarkan statement menyatakan bukan pelanggaran HAM berat. 130 orang meninggal ditembak dengan pengaruh gas air mata, dibilang bukan pelanggaran HAM berat. Sekitar 130 orang ini bukan rakyat yang memberontak, tapi anak kecil, ibu-ibu nonton sepak bola. Ini kalau saya lihat sudah tidak layak, hanya cuma disuruh mundur, harus lebih dari itu.
Coba lihat sepak terjangnya. Ada nggak menterinya yang bekerja? Pernahkah menteri-menteri mempresentasekan di TV seperti zaman pemerintahan yang dahulu tentang keamanan, tentang ekonomi, tentang hal lain? Nggak ada. Semua pada ribut, jual beli, transaksi politik, nyebrang sana nyebrang sini, mengejar target dapat posisi menteri. Setelah itu ada menteri-menteri yang seumur jagung baru ngelola departemen besar, rugi semua isinya, sudah gaya-gaya ingin maju menjadi presiden. Kalau presidennya orang-orang seperti ini, terus nanti ada presiden yang saya rasa cuman hanya bisa dandan, nggak bisa kerja, bisa matiin mic sebagai ketua di lembaga terhormat, mau maju jadi presiden. Loh, ini negaranya bapaknya bagaimana? Saya mau tanya. Jadi sudah tidak benar. Kalau kita tidak minta ini dengan legowo, kalau tidak ada kemampuan, kecuali kesempatan itu sudah diberikan berkali-kali, ada perubahan, ada kejelasan. Apa ada statement atau ada tanggapan tentang yang kita protes, yang kita sampaikan? Akbar 1, Akbar 2, Akbar 3, masalah kenaikan BBM dan kenaikan barang-barang yang sudah terlanjur naik dan supremasi hukum, semuanya tidak ada. Jadi saya rasa untuk tagline di dalam Akbar 411 yaitu meminta dengan legowo mundurnya Jokowi, saya anggap ini baru starting point. Ya, bukan ujung dari starting point, tapi ini adalah starting dari mulai start. Inilah kalau seandainya pemerintah dengan kesadaran tidak menganggap ini adalah rakyat Allah paling berapa, biarkan mereka aksi, setelah itu juga selesai. Ya silahkan, jangan salahkan kalau nanti terus terakumulasi, akhirnya pemerintah dan negara ini dirugikan oleh kelakuan dan sepak terjangnya sendiri, yang mengakibatkan dunia internasional akan menganggap Indonesia dalam kondisi tidak aman, tidak stabil, kurang kondusif untuk orang akan investasi di Indonesia. Ini kan merugikan semua. Berubah dong, masa nggak ngerti-ngerti? Sudah 8 tahun jadi presiden, masa nggak ngerti-ngerti? Orang 2-3 tahun itu sudah punya pengalaman, berubah. Jangan dengerin ring satunya, jangan dengerin menteri yang ratusan jabatannya. Tiba-tiba ada negara besar minta bantuan pemerintah Indonesia. Negara mana? Minta bantuan apa? Minta bantuan, dikasih lahan, nanti lahannya dirampok. Itu yang dibilang minta bantuan gitu. Jadi jangan dibodohin, rakyat ini udah nggak bodoh. Rakyat ini sudah pandai, cuman belum menemukan formula menyusun kekuatan. Nah, itulah yang saya sampaikan. Seperti tadi di awal saya bilang, pertanyaannya cukup cerdas dan harus dijawab konkret. Insya Allah dengan jawaban ini kita menjelaskan bahwa Gerakan Nasional Pembela Rakyat yang disingkat GNPR melakukan aksi 411 ini yaitu bertujuan dengan niat yang tulus demi negara dan bangsa, merasa ikut memiliki, yang tidak akan merampok, tidak akan mengambil hasil bumi, hasil alam, sampai duit-duit aparat di koperasi dihabisin semua, terus akan kabur ke luar negeri. Tidak. Jadi yang namanya kadrun itu adalah pribumi asli, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan mencintai Pancasila. Bajingan-bajingan, rampok-rampok itulah yang tidak mencintai negara Republik Indonesia, anti Pancasila. Karena apa? Kalau dia sayang, dia akan pelihara rumah ini. Kalau dia cinta kepada rakyat, dia akan angkat harkat dan martabat. Sekarang terjadi ketimpangan di mana-mana yang tidak karu-karuan. Memang rakyat Indonesia, wahai bangsaku, wahai rakyat Indonesia, sadarlah, kalian akan dimiskinkan, kalian akan dibuat ketergantungan. Kalau tidak bekerja hari ini, kalian tidak makan sore dan malam nanti. Berarti mereka akan membuat rakyat ini tidak punya daya. Mereka akan menghabisi semua, setelah itu akan memarginalkan dan akan menaruh kalian di pinggir-pinggir kota, di pinggir-pinggir atau di ujung-ujung. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نتوسل اليك بنبيك الكريم سيدنا مولانا محمد النبي رحمه صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا يا رسول الله نتوجه بك الى ربنا في حاجتنا هذه تقضى لنا. اللهم فشفع فينا، اللهم فشفع في والدينا وفي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا صغارا، ونغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره وابتدع الضاله المضله والمشركين، ودمر اعداءك واعداء الدين واعداء المسلمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل اقدامهم واقلل عددهم والق في قلوبهم الرعب يا حي يا قيوم. اللهم وحد صفوف المجاهدين، اللهم عجل بنصرهم يا ارحم الراحمين على القوم الكافرين وعلى القوم الملحدين وعلى القوم المشركين وعلى القوم الوثنيين وعلى القوم الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين أعدائك أعداء الدين وأعداء المسلمين. اللهم افعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل. اللهم افعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل. اللهم افعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Demikian dengan dibacakan doa selesailah sudah acara jumpa pers release terkait aksi 411. Mudah-mudahan aksi besok betul-betul aksi super damai, aksi di mana kita menuntut keadilan untuk negeri yang kita cinta ini, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kemenangan serta pertolongan kepada kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.